MJ Listeners, Mahkamah Agung atau MA menolak permohonan kasasi Heri Wirawan pemerkosa 13 santri yang hasilnya hukuman mati. Heri Wirawan berkekuatan hukum tetap dan bisa dieksekusi. Perkosaan biadab itu dilakukan Heri Wirawan kepada santrinya dalam kurun waktu 2016 hingga 2021 dan hingga akhirnya Heri Wirawan dilaporkan ke polisi pada tahun 2021 dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Lantas, apakah sudah tepat hukuman mati disematkan kepada Heri Wirawan atau justru akan bertambah menjadi polemik? Untuk mendiskusikannya, kami terhubung dengan Komisioner Komnas Perempuan, ada Andi Yentriani bersama kami. Mbak Andi, halo, selamat pagi, salam sehat Mbak Andi. Selamat pagi, salam sehat, salam Indonesia yang bineka untuk kita semuanya. Baik, Mbak Andi, Mahkamah Agung sudah menolak kasasi Heri Wirawan sehingga hukuman maksimal yaitu hukuman mati tetap dapat dilaksanakan. Tanggapan Mbak Andi bagaimana? Pertama tentunya kita semua masih mengingat kasus ini ya sebagai salah satu kasus yang sungguh membuat kita sangat prihatin karena seorang pemuka agama yang juga menjalankan institusi pendidikan justru menjadi orang yang melakukan tindak kekerasan seksual khususnya dalam bentuk perkosaan yang kemudian bahkan menghasilkan anak dari hubungan tersebut. Dan karena kondisi kita lihat dari kondisi korban, bagaimana mereka tidak bisa keluar dari lingkup relasi kuasa yang ada, dan bahkan itu seolah-olah pergerakannya, mobilitasnya itu sangat terbatas, atau yang kita kenal kondisi serupa ini seperti perbudakan seksual. Hanya saja sayangnya kan pada waktu itu belum ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ya, yang memungkinkan kita melihat kasus ini dengan berbeda. Nah, tentunya membutuhkan hukuman yang seberat-beratnya, seadil-adilnya, yang setimpal, yang memungkinkan bukan saja penjeraan oleh pelaku, tapi memungkinkan agar masyarakat menerima pesan bahwa ini tidak boleh lagi terjadi di masa depan. Tetapi penghukuman itu, sebelum kita masuk ke dalam diskusinya ya Mas Fabian, penghukuman itu hanya satu dimensi dari upaya pemulihan korban. Kita tahu bahwa di dalam keputusan Mahkamah Agung ini juga ada koreksi terhadap putusan yang sebelumnya mengenai restitusi. Restitusi adalah ganti rugi yang dibayarkan oleh pelaku kepada korban. Di awal pengadilan pertamanya itu restitusi dibebankan kepada negara. Padahal seharusnya justru dibebankan dulu kepada pelaku. Jika pelaku mengklaim dia tidak bisa, itu negara harus memastikan dia, kalau dengan undang-undang TPKS itu bisa disita hartanya, kemudian baru jika tidak maka negara juga punya tanggung jawab untuk memastikan adanya dana ya yang tersedia bagi pemulihan korban melalui yang disebut dengan victims fund. Nah, tapi restitusi ini juga seringkali disalahartikan karena seolah-olah kerugian yang dialami oleh korban itu dapat dibayarkan dengan material semata. Padahal yang dihancurkan dari kekerasan seksual serupa yang dilakukan oleh Heri Wirawan ini adalah sesuatu yang sampai di masa depan anak-anak tersebut, bahkan terhadap anak yang dilahirkan akibat dari tindak kekerasan seksual itu. Karenanya rentang pemulihan itu harus lebih besar dibandingkan dengan hanya memastikan restitusi, dan itu perlu di monitoring ya dari waktu ke waktu. Baik. Nah, balik kepada hukuman kepada pelaku sendiri, ini memang masih menjadi sebuah diskusi. Kami di Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan secara prinsipil itu memang menolak hukuman mati. Karena berdasarkan konstitusi kita, yang pertama ya, hak hidup itu kan dinyatakan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Sekalipun kami juga menghormati bahwa ada putusan dari Mahkamah Konstitusi, dan juga kalau kita lihat di dalam hukum Indonesia, hukuman mati ini masih menjadi salah satu alternatif hukuman yang diberikan. Nah, di dalam Undang-Undang KUHP yang baru memang dikenal komutasi ya, atau semacam perubahan lah dalam pandangan tentang hukuman mati. Di mana seseorang yang diberikan hukuman mati ini akan diberikan waktu 10 tahun untuk direview apakah masih
tidak menyesali atau justru telah menyesali dan menunjukkan bahwa ada keinginan untuk memperbaiki diri dan lain-lain yang memungkinkan hukuman matinya diubah gitu ya menjadi hukuman seumur hidup atau yang lainnya. Hmm. Nah ini juga masih dalam proses ya penerapan karena kita tahu KUHP itu kan baru akan berlaku 3 tahun lagi. Tetapi memang diskusi mengenai apa sebetulnya hukuman yang setimpal bagi pelaku khususnya dalam kondisi seperti tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus ini terhadap lebih dari 10 ya, kita ingat itu belasan jumlahnya dengan ruang kerjanya yang hampir tidak dapat digugat baik itu oleh masyarakat di sekitarnya apalagi oleh korban. Tentunya membutuhkan perhatian kita dan diskusi yang lebih serius terhadap ini di mana penghukuman pelaku itu sendiri Baik. bukan semata-mata menghukum pelaku tetapi juga mampu memberikan kontribusi lebih bagi pemulihan korban. Mbak Andi, keputusan ataupun sikap dari Komnas Perempuan yang dalam hal ini memang menentang hukuman mati nampaknya juga dapat dikatakan menimbulkan sejumlah kontroversi, terutama juga ada beberapa pihak yang mungkin menyebut bahwa Komnas Perempuan seharusnya mendukung hukuman yang setinggi-tingginya termasuk juga hukuman mati bagi Heri Wirawan karena ini menyangkut terkait dengan kekerasan yang dijatuhkan ataupun yang diberikan kepada perempuan bahkan sampai dengan memiliki anak dan juga bernasib pada masa depan dari sang anak. Anda menanggapinya bagaimana? Kami sangat memahami bahwa posisi Komnas Perempuan sebagai lembaga HAM ini akan selalu dipandang kontroversial ya. Tetapi memang salah satu landas hukum kan yang digunakan di dalam peraturan Presiden pembentukan Komnas Perempuan disebutkan selain konstitusi adalah juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 98 yang merupakan ratifikasi dari konvensi menentang penyiksaan dan penghukuman ataupun perlakuan lain yang keji dan tidak manusiawi. Kalau kita lihat ini konvensi yang sebetulnya salah satu konvensi inti dalam upaya penegakan hak asasi manusia dan salah satu isu yang selalu dikumandangkan dengan penggunaan konvensi ini adalah juga untuk tidak melakukan penghukuman mati. Hal lain dari penghukuman mati, kalau kita lihat dari kajian-kajian yang muncul, ini seringkali sebetulnya dia menyederhanakan persoalan yang ada. Asumsi kita memang seolah-olah dia memberikan hukuman yang paling berat gitu ya kepada pelakunya karena dia dihukum dirampas nyawanya gitu. Nah, tetapi pada saat yang bersamaan perampasan nyawa ini sendiri akan menimbulkan masalah baru karena negara membolehkan perampasan nyawa yang pada situasi yang lain sebetulnya merupakan tindak pidana yang dilarang gitu kan perampasan nyawa itu. Bahkan seperti yang tadi saya sampaikan di dalam konstitusi kita menyatakan bahwa hak hidup itu hak yang paling hakiki yang merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan sebuah hak prerogatif yang sebetulnya dimiliki oleh Tuhan itu. Sebagai sebuah konseptualnya. Karena itu dia akan menjadi sebuah polemik bukan saja di Indonesia tapi di berbagai negara lainnya. Apakah hak hidup itu dapat dicabut oleh negara dan apakah dia akan efektif untuk menyatakan sebuah hukuman. Kajian-kajian dari banyak negara menunjukkan bahwa hukuman mati ini menjadi tidak efektif. Kalau diharapkan memiliki efek jera juga tidak terbukti bahwa jika ada korupsi, terorisme, bahkan kekerasan seksual, itu dia tidak bisa menghentikan laju tindak kekerasan itu sendiri. Karena memang harus ada infrastruktur lain yang memungkinkan proses pencegahan yang lebih efektif. Yang berikutnya adalah juga dampak hukuman itu bagi korban, karena tidak serta-merta hukuman mati itu sendiri akan berkontribusi gitu ya. Karena si pelaku sendiri bisa jadi tidak merasa menyesali apa yang dihadapi. Ia mungkin takut pada hukuman kematian itu, tetapi ia sendiri tidak menyesali apa yang ia lakukan. Baik. Nah, ini message atau pesan yang tentunya akan selalu menjadi diskusi ya, dan kami sangat memahami mengapa kita semua gemes, kita semua ingin hukuman yang setimpal dan kita perlu mencari tahu bagaimana sebenarnya bentuk hukuman yang paling maksimal ya yang dapat membantu. Mbak Andi, artinya apakah Anda dan juga tentunya ini berbicara sebagai Komnas Perempuan, melihatnya apakah tindakan Heri Wirawan ini yang
sebenarnya tindakannya tidak pantas untuk mendapatkan atau tidak layak mendapatkan hukuman mati, atau Heri Wirawan ini pantas dihukum mati namun karena bertentangan dengan konstitusi sehingga tidak bisa dihukum mati? Yang mana yang lebih tepat? Pada dasarnya Komnas Perempuan menolak hukuman mati untuk tindakan apapun. Jadi ini bukan karena apa yang dilakukan per se saja. Tapi apa yang dilakukan oleh pelaku, Heri Wirawan dalam hal ini adalah sebuah tindakan yang luar biasa keji. Kalau kita lihat tadi saya mengatakan bahwa ini sayang sekali pada masa tindakan itu terjadi, kita belum punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang dapat mengangkat isu perbudakan seksual. Karena dia melakukannya dalam sebuah lingkungan di mana korban itu kehilangan keseluruhan otonominya. Bayangkan ini kan lembaga pendidikan yang sangat takjim ya terhadap gurunya, apalagi pemilik sekolah, yang bahkan menggunakan dogma-dogma agama yang menyebabkan si korban ini bahkan tidak mengenali bahwa apa yang dilakukan itu sebuah tindakan yang keliru. Karenanya kami sangat mengapresiasi keberanian dari korban pertama yang melaporkannya dan juga dari keluarga maupun lingkungan yang membantu korban untuk mengungkap kasus ini. Karena perjalanan kasusnya sendiri kan cukup panjang ya. Dan sebetulnya masyarakat sudah mulai curiga gitu, tapi tidak ada yang berani mengambil langkah lebih jauh gitu karena ya tadi itu simbol lembaga pendidikan, lembaga keagamaan yang diusung oleh pelaku yang dia gunakan untuk justru melakukan tindakan kekerasan seksual. Apa yang dilakukan kami buat Komnas Perempuan, kami kecam dengan sangat ini ya berat ya karena memang itu tindakan yang sangat keji sekali dan bahkan merusak nama baik lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan. Nah, jadi pertanyaannya hari ini adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa proses penghukuman bagi pelaku itu juga akan berkontribusi bagi pemulihan korban dan membuat penjeraan yang setimpal gitu ya bagi pelakunya dan memberikan pesan yang maksimal dan efektif untuk masyarakat bahwa kejadian serupa tidak boleh kita ulangi. Karena kontribusi tadi, kontribusi mengkultuskan sebuah lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan yang memungkinkan terjadinya tindakan kekerasan seksual ini tidak berlangsung satu pihak. Gitu. Kita membutuhkan proses untuk memastikan faktor-faktor pendorong, faktor-faktor yang memungkinkan tindak kekerasan seksual itu kita kikis dari waktu ke waktu. Baik, Mbak Andi, kejadian ini merupakan sebuah puncak gunung es dari kejadian yang terus ada dan juga berlangsung ada dengan melibatkan lembaga pendidikan keagamaan ataupun sejenisnya. Pengawasan yang harus ditekankan agar kejadian ini tidak berulang kembali. Mbak Andi, bagaimana dari Komnas Perempuan seharusnya? Betul. Kalau kita lihat kan sistem di Indonesia ini membuat sekurangnya dua jalur. Pertama, ada institusi-institusi pendidikan yang diawasi oleh Kementerian Pendidikan. Tetapi juga lembaga-lembaga pendidikan keagamaan itu diawasi melalui mekanisme di Kementerian Agama. Nah, tidak semua lembaga-lembaga pendidikan keagamaan ini mendaftarkan diri ke Kementerian Agama. Karena itu dia bahkan semakin sulit terjangkau dari pengawasan Kementerian Agama. Untuk itu kami mendorong agar Kementerian Agama mengembangkan sistem lain untuk memastikan proses pengawasan ini. Apakah lembaga tersebut terdaftar maupun tidak terdaftar. Selain itu, kita juga perlu memastikan ada proses pendidikan, penyadaran dari warga sekitar sehingga pengkultusan ya. Setiap kali ada pengkultusan, maka disitulah akan terjadi ruang atau celah potensi kekerasan yang tidak bisa yang cenderung disangkal oleh masyarakat dan karena itu potensinya menjadi lebih besar sebagai ruang tindak kekerasan. Karena itu kita perlu melakukan pendidikan kepada masyarakat agar proses-proses pengkultusan seperti ini juga dapat dilihat secara lebih kritis yang memungkinkan jika terjadi sebuah penyelewengan terhadap kekuasaan itu dapat direspon dengan lebih cepat oleh masyarakat sekitar dan khususnya bagi pihak-pihak orang tua yang memberikan kepercayaan kepada lembaga pendidikan keagamaan tersebut. Karena semua orang tua kan pasti berharap anaknya menjadi lebih baik ya dengan disekolahkan di sana. Ya, antara memberikan pendidikan
kepada orang tua dan juga mungkin calon pelaku dibandingkan dengan memberikan ancaman hukuman maksimal yang lebih efektif mana? Ya, ini yang tadi kami sampaikan bahwa dia harusnya datang beriringan gitu tentang penghukuman itu sendiri. Mau hukuman serendah-rendahnya juga sama, Mas. Dia kalau hanya penghukuman saja dan mengandalkan bahwa putusan itu bisa memberikan efek yang sifatnya masif, itu tentunya terlalu utopis gitu. Karenanya apa yang dilakukan kalau kita melihat undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu kan memberikan tekanan yang cukup besar kepada bagaimana mengembangkan efektivitas dari upaya-upaya pencegahan itu sendiri selain pemidanaan bagi pelaku. Mhm. Baik, Mbak Andi, ini kan kasus yang kembali menimpa ini merupakan kasus yang terjadi pada anak-anak dan juga perempuan, melibatkan orang-orang terdekat mereka. Ada guru, ada keluarga. Apa saran yang bisa Komnas HAM Perempuan berikan kepada masyarakat dan juga pemerintah? Ya. Ini memang kalau kita lihat dari tren kasusnya ya Mas ya, selain orang-orang terdekat, salah satu juga yang membuat kami resah adalah kekerasan ini, terutama kekerasan seksual, dilakukan oleh orang-orang yang usianya juga masih anak ya, dan jumlahnya makin tinggi gitu. Mhm. Nah ini menunjukkan bahwa kita sebetulnya belum melampaui krisis atau kegentingan Indonesia terhadap kekerasan seksual. Yang pertama tentunya kita perlu melakukan pendidikan sejak usia dini untuk Mhm. memastikan bahwa setiap orang itu melakukan ataupun menginternalisasi ya sebuah perspektif bahwa dia harus menghormati orang lain, tidak menjadikan itu sebagai objek kekerasan maupun objek seksual. Dan itu akan sangat berarti di masa depan karena kita sedang menginstalasi ya sebuah perubahan sosial yang berjangka panjang melalui pendidikan. Yang kedua, memang perlu ada penciptaan mekanisme sistem untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kalau kita lihat di dalam lembaga-lembaga pendidikan ini kan sudah ada aturan-aturannya ya Mas ya, Mhm. baik yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan maupun Peraturan Menteri Agama untuk memastikan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini ada, dibentuk, dikembangkan, dan betul-betul dipatuhi di dalam lembaga-lembaga pendidikan termasuk lembaga pendidikan keagamaan sedari usia yang paling dini itu. Nah, yang ketiga, tentunya kita juga perlu memastikan bahwa proses-proses hukum ini tidak hanya kasus-kasus yang dikenali publik menjadi viral gitu ya. Mhm. Sekarang kan yang akan mendapatkan proses hukum yang baik seperti kasus yang terjadi yang kita diskusikan hari ini sebenarnya merupakan salah satu contoh baik ya proses Mhm. hukum di mana terjadi koordinasi lintas sektor, proses hukumnya juga cukup lancar ya kalau kita lihat dari waktu yang ditempuh dari mulai proses penyelidikan sampai putusan kasasi. Padahal kalau kita lihat di kasus yang lain tuh bisa tertunda 7 tahun, 8 tahun tanpa kita tahu di mana posisi kasusnya ada gitu. Dan Mhm. apa yang menyebabkan kesulitan pengelolaan atau pengumpulan bukti. Nah, proses hukum yang akuntabel seperti ini perlu kita jaga terlepas dari kontroversi kita sendiri mengenai penghukumannya ya Mas ya. Mhm. Tapi proses hukum, proses pemulihan korban yang dikoordinasikan lintas sektor ini perlu kita rawat dan kita kembangkan dan bahkan proses pengembangan ini juga mensyaratkan pendidikan, pelatihan baik itu bagi aparat penegak hukum maupun penyelenggara layanan bagi pemulihan korban. Baik, terima kasih Komisioner Komnas Perempuan Andi Yetriani sudah bergabung bersama kami di MJ Radio Network. Semoga ini bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait dengan kasus yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Salam sehat dan juga selamat kembali beraktivitas, Mbak Andi. Terima kasih, salam sehat, salam Indonesia.